Kembali di Kompas Petang, Saudara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi telah menyodorkan namanya untuk mengamankan kursi pada Pilgub Jakarta. Menurut Kaisang, pernyataan Sekjen PKS itu bentuk kebohongan publik. Menurut Kaisang, apa yang Abu Bakar sampaikan merupakan kebohongan publik. Ia juga menegaskan kewenangan untuk mencalonkan seseorang dalam kontestasi politik berada di tangan Ketua Umum partai. Melalui keterangan tertulis kepada kami Jumat 28 Juni, Kaisang bilang Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik. Mengenai pernyataan Sekjen PKS soal Presiden menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai untuk Pilgub Jakarta, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menolak berkomentar. Ia berkelakar dirinya justru mendengar kabar itu dari para wartawan. Nah itu biar Sekjen PKS yang jawab lah, jangan saya yang jawab. Saya nggak mau jawab itu. Saya nggak mau jawab itu. Kalau dengar sih dari Anda juga saya dengar ya. Sudahlah, kita nggak usah jawab. Kita nggak usah bicara tentang partai orang lah ya. Lagi-lagi nama Jokowi disebut-sebut beri andil dalam Pilkada 2024 November nanti. Terbaru, pernyataan Sekjen PKS yang menyebut Jokowi menawarkan nama putra bungsunya Kaisang ke partai-partai untuk dampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Mungkin soal isu cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan sudah biasa deh, cawe-cawe mulai dari presiden sampai khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Pernyataan Sekjen PKS ini pun menuai bantahan dari berbagai pihak. Mulai dari staf sus presiden yang juga petinggi PSI Grace Natali, Partai Koalisi Kim hingga Istana. Dia mesti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaisang dan lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Pernyataan Habib Abu Bakar Al-Habsyi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Masih terlalu prematur, masih terlalu dini untuk dibahas karena belum ada putusan di satupun partai soal siapa cagup, soal siapa cawagup. Masuknya nama Kaisang dalam bursa pilkada sejak awal Juni sudah disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ia mengaku meminta izin Presiden agar Kaisang bisa disandingkan dengan Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta. Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang gitu. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Kaisang kerap didorong untuk menjadi cawagup mendampingi dua nama yang saat ini mengemuka, yakni Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Kaisang pun pernah berkata, ia lebih memilih menjadi pendamping Anies karena alasan elektabilitas. Tim Liputan, Kompas TV. Soal tudingan cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta ini akan kami bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini staf khusus Presiden sekaligus Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natali. Bergabung juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore, kabar baik. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Mbak Grace, saya mulai ke Anda dulu. Anda juga menyatakan bahwa Pak Presiden tidak ikut campur terkait pilkada dimanapun. Mas Kaisang juga menepis hal itu sehingga Anda menangkap kesan apa maksud dari pernyataan dari Sekjen PKS ini?
Ya, terima kasih. Selamat sore Mas Tifal, Mas Jayadi, Bang Dedi, dan juga pemirsa. Saya ingin mengklarifikasi dulu bahwa sejak saya membantu Pak Presiden di istana, saya sudah tidak ada di struktur PSI ya. Oh, Jadi oke. saya hari ini sebagai Staf khusus ya? perwakilan, Oke. ya, staf khusus. Mengkonfirmasi kembali bahwa tidak ada pernyataan atau tidak tepat sama sekali pernyataan dari Sekjen PKS bahwa Pak Presiden menawarkan nama Mas Kaisang ke partai-partai. Hal itu tidak benar dan sangat disayangkan ya. Karena kalau tadi kita simak lebih lanjut pernyataannya bahwa Mas Kaisang mengatakan tidak ada sama sekali dan ini tidak sesuai dengan fakta. Jadi ada pertanyaan juga lebih lanjut, kalau memang Pak Sekjen PKS membuat pernyataan demikian, apakah menerima informasi yang salah atau dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah, motivasinya apa? Yang pasti Pak Presiden tidak ikut campur di dalam pilkada. Pilkada itu ranahnya para partai-partai, khususnya ketua umum partai. Kalau kita bicara soal pencalonan, tentunya di situ akan diperhitungkan popularitas dari masing-masing tokoh, kursi dari partai-partai ada berapa, apakah bisa koalisi dan tidak dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada dari Pak Presiden ikut campur dalam hal-hal terkait pilkada. Oke, Bang Dedi, ini sudah ada bantahan begitu dari Kaisang langsung membantah, pihak istana juga membantah bahwa tudingan yang disampaikan oleh Sekjen PKS ini. Kalau Anda pribadi mewakili PDI Perjuangan, apakah Anda cukup familiar dengan pola-pola seperti ini? Kalau kita ingat di Pilpres kan sempat bantah dulu di awal, kemudian endingnya ya ujung-ujungnya tetap dimajukan juga begitu kandidat dari keluarga presiden maju di pemilu. Ya, pertama saya mau tanggapi bahwa Grace di sini sebagai juru bicara istana ya, karena ada hal yang sangat prinsip kemarin ketika Grace itu diangkat jadi komisaris Main ID, kita tidak disebutkan statusnya sebagai pengurus partai gitu. Jadi nanti kita cek aja apa benar di Dirjen AHU Kumham itu sudah tidak ada nama Grace Natali gitu. Karena ini kan soal bagaimana kita menghormati aturan itu yang penting bagi saya. Nah, soal Pak Jokowi dikatakan sudah minta pada PKS, saya bisa jawab orang PKS dong. Tidak ada orang lain di luar itu ya. Dan sekarang kan PKS lagi aksi tutup mulut nih, kagak mau bicara ke media lagi kan, disuruh stop semua bicara soal itu. Dan kita sudah tahu rekam jejak sekjennya Pak Habib, ya itu kan memang punya keinginan yang sangat kuat supaya PKS masuk ke kabinet pemerintahan mendatang gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita taruhan aja deh Mas, nanti kalau misalnya saya ajak nih Haryadi, Jayadi sama Grace nih, kalau nanti Kaisang maju lari 10 kali di Istora Senayan gitu. Ya, daripada kita bilang enggak, ini enggak. Dulu kan Gibran juga begitu gitu. Jadi kalau sekarang dibilang A berarti B, itu kan masyarakat. Tapi pada prinsipnya ya silakan saja gitu. Silakan saja mau apapun ya, mau majukan Gibran, Kaisang, itu kan hak demokratis. Kita hargain. Tapi kan memang yang tetap menjadi masalah bagi kita, seharusnya itu berlangsung secara fair, karena untuk itulah reformasi itu mengorbankan nyawa banyak orang. Kalau sampai kekuasaan setback lagi seperti Pilpres kemarin, ini kayak kita keledai aja nih, jatuh ke lubang yang sama terus. Pada prinsipnya saya tidak masalah, mau itu diminta ke PKS, mau itu Kaisang maju, nggak ada masalah, itu hak asasi. Yang menjadi poin kita adalah apakah kemudian akan ada nih sinetron lanjutan dari Pilpres kita kemarin. Sesungguhnya kami juga sudah berupaya untuk mengajak PKS untuk turut serta dalam diskusi ini, tapi sampai dengan kita berdiskusi masih belum ada respon yang lebih lanjut soal ini. Saya ke Mas Jayadi kalau begitu. Mas Jayadi, pernyataan dari Sekjen PKS ini ya sebetulnya asbun saja atau asal disebutkan saja kepada publik, walaupun kemudian sudah dibantah dari beberapa pihak, atau sebetulnya sinyalnya udah kelihatan dari sekarang sebetulnya bahwa ada cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta? Ya sama dengan Bang Dedi, saya juga nggak tahu ya apakah pernyataan dari PKS itu benar apa enggak ya, itu betul sama harus ditanya ke Sekjen PKS gitu. Itu yang lebih bijak ya. Tetapi terlepas dari ada yang mengajukan apa enggak, siapa yang mengajukan ya, yang pasti kita sebagai analis, pengamat maupun masyarakat secara umum itu melihat ada upaya untuk memajukan Kaisang untuk jadi cagup, untuk masuk ke pilkada maksudnya, entah cagup, entah cawagup kan gitu.
Dan itu kan terlepas dari yang mungkin Kaisangnya yang memang mempersiapkan diri. Nah, dari sisi ini kan dia menjadi ketua umum partai. Lalu kemudian pernyataan-pernyataan Kaisang menunjukkan bahwa dia berminat untuk masuk di pilkada, terutama di Pilgub Jakarta. Itu kan jelas sekali ada minat Kaisang untuk itu. Waktu Pak Zul menyatakan Pak Jokowi melarang katakanlah Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta, kan dibantah juga oleh Kaisang. Kaisang mengatakan itu kan versi Pak Zul, versi yang lain belum tentu, kan kira-kira gitu. Itu artinya kan jelas bahwa Kaisang sendiri itu mempersiapkan diri atau dipersiapkan untuk masuk ke pilkada. Nah, karena Kaisang itu anak presiden, tentu saja orang akan mengaitkannya dengan presiden. Apalagi baru-baru ini kan ada keputusan hukum yang langsung atau tidak langsung itu terkait dengan memungkinkan atau tidak memungkinkannya Kaisang untuk maju sebagai cagup ataupun cawagup gitu. Jadi kalau kita lihat dari fakta-fakta itu, terlepas dari siapa yang mengajukan, siapa yang mempersiapkan, ada upaya yang cukup sistematis untuk memasukkan Kaisang ke arena kompetisi pilkada, kan jelas. Ditambah lagi bahwa banyak dorongan juga sebetulnya dari partai-partai. Tadi juga kami tampilkan pernyataan dari Pak Zulhas, ada keinginan bahwa sebetulnya didorong agar Kaisang ini bisa dimajukan di Pilgub Jakarta dengan alasan bahwa ini potensinya bisa menang. Apakah Presiden juga sudah merespon dorongan-dorongan seperti ini, Mbak Grace? Dan bagaimana menindaklanjuti dorongan itu dari para partai politik? Tapi jawabnya nanti ya, Mbak ya. Kita lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini. Kami masih melanjutkan diskusi bersama staf khusus Presiden Grace Natali, lalu politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Mbak Grace, tadi ada tudingan bahwa ini polanya mirip-mirip sama dengan Pilpres lalu begitu. Ditambah fakta bahwa banyak partai yang berupaya menyandingkan nama putra Presiden ini, Kaisang Pangarep, dengan calon-calon lain untuk Pilgub DKI. Anda meresponnya gimana sebagai staf khusus Presiden dan bagaimana reaksi Presiden soal itu? Ya, sekali lagi saya ingin mengklarifikasi bahwa terkait berita yang beredar, pernyataan dari Sekjen PKS bahwa Presiden menawarkan nama Mas Kaisang ke partai-partai atau diartikan lebih jauh cawe-cawe pilkada, ini tidak benar. Nah, sampai di situ ya, agar clear begitu. Kemudian kalau terkait pernyataan Mas Ifal barusan, kita ini saya pikir harus juga bisa menempatkan Mas Kaisang. Beliau ini kan sekarang ketua umum partai. Berarti sama posisinya beliau ini dengan ketua-ketua umum partai lainnya. Yang kalau kemudian saat ini sedang aktif berkomunikasi dengan partai-partai lainnya, memang momennya mau pilkada kan. Jadi sama saja, apalagi PSI kalau di DKI Jakarta punya kursi, di tempat-tempat lain juga yang punya kursi, saya pikir sedang melakukan komunikasi politik, ya harus kita lihat sebagai fenomena yang wajar, karena memang momennya mau pilkada, dan lagi-lagi ini adalah ranahnya partai-partai, ranahnya para ketua umum partai, di mana tidaklah benar bahwa Pak Presiden menawarkan atau ikut campur dalam diskusi yang menjadi ranahnya para ketua umum partai ini. Begitu. Jadi soal apakah Mas Kaisang langkah politiknya seperti apa, bisa ditanyakan mungkin ke jajaran DPP PSI. Saya dalam hal ini tidak mau berkomentar lebih jauh karena bukan porsi saya terkait hal itu. Sekalipun bertalian juga dengan putusan MA waktu itu yang bisa membuka potensi bahwa Mas Kaisang ini bisa maju begitu. Ya, silakan ditanyakan kepada DPP PSI sendiri. Oke, Bung Deddy, kalau Anda menangkapnya ini kan sebetulnya dua parpol yang mendorong nama Kaisang untuk Pilgub Jakarta, kayak PAN dan PKB ini kan sebetulnya dua-duanya kompak membantah ditawari Presiden untuk usung nama Kaisang ini. Nah, Anda sebagai politisi, Anda menangkapnya bahwa bisakah kemudian parpol ngendorse nama tanpa ada titipan dalam tanda kutip begitu? Saya kalau lebih sering kita bicara data negara yang bocor ya pada ngomongin soal Kaisang maju atau Jokowi campur tangan atau enggak. Karena itu lebih penting buat bangsa ini gitu. Jadi kalau soal Pak Jokowi mau cawe-cawe atau enggak ya itu hak beliau lah, terserah beliau kan presiden gitu loh. Jadi saya nggak terlalu pengen lah membicarakan itu lebih jauh. Rakyat sendiri kan kalau lihat medsos kan sampai ada istilah sen kiri belok kanan, itu kan udah gambaran masyarakat kita melihat ya. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak sandiwara sana sini, ya kita tunggu saja ujungnya. Ujungnya nanti nyalon kan enggak gitu loh. Iya kan? Jadi
bahwa Pak Presiden bilang jangan sama Pak Zul, ya kalau partai-partai mau ya haknya. Makanya saya bilang ngapain kita buang energi bahas ini, Bung. Negara ini lebih perlu penting kita bahas tuh soal data kita yang jebol gitu loh. Bahayanya luar biasa. Jadi terserah Pak Jokowi, terserah Kaisang, terserah PSI mau maju, nggak ada yang larang kok. Ya hak mereka, silakan saja kalau saya sih. Kalau menurut Mas Jayadi, kenapa kemudian belakangan semakin santer nama Kaisang ini coba dipasangkan dengan beberapa kandidat? Itu dorongannya apa? Karena dari beberapa perspektif melihat bahwa elektabilitas Kaisang di Jakarta ini tidak terlalu tinggi-tinggi betul begitu? Ya, karena ada perkiraan atau analisis yang menyimpulkan atau memperkirakan bahwa kalau Kaisang maju, maka kekuatan loyalis Jokowi di Jakarta bisa digerakkan, kira-kira gitu. Jadi the power of endorsement, dan orang kemudian mencoba melihatnya atau menghubungkannya dengan pola di Pilpres yang lalu. Karena Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo waktu itu atau cawapres diperkirakan tidak hanya membawa kekuatan dirinya sendiri, tapi lebih banyak membawa kekuatan endorsement dari presiden gitu. Nah, karena Pilkada Jakarta itu ada calon yang cukup kompetitif, yaitu Anies Baswedan, maka untuk melawannya antara lain kan harus menggunakan tidak hanya kekuatan dari calon lawannya Anies, tapi juga potensi-potensi lain seperti endorsement dari presiden dan sebagainya. Kita tahu bahwa di Jakarta itu diperkirakan masih cukup banyak apa yang disebut dengan loyalis Jokowi, yang mungkin saja yang diperkirakan melalui Kaisang bisa dibawa gitu untuk membantu partai-partai mencalonkan cagupnya atau cawagupnya atau calon yang lainnya gitu. Oke, Mbak Grace, karena tudingan ini cukup banyak disampaikan begitu, apa yang bisa dijamin begitu Anda sebagai staf khusus Presiden memastikan bahwa Presiden ini tidak akan terlibat cawe-cawe apapun selama Pilgub, terutama di Pilgub DKI? Iya, Mas Tifal, ini Pak Presiden urusannya banyak ya, apalagi kan udah mau masa transisi. Justru Pak Presiden itu punya kepentingan sekali menjaga stabilitas politik. Ini pesan yang beliau sampaikan berulang kali, baru-baru ini juga diulang lagi kan, agar kemudian proses transisi bisa berlangsung smooth, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di saat kita hari-hari ini yang namanya isu politik itu bisa mempengaruhi ekonomi dan juga sebaliknya begitu. Jadi beliau itu justru punya kepentingan yang lebih besar agar ada stabilitas. Artinya fokus beliau itu ada di hal yang lebih besar, tidak hanya tidak terbatas pada soal pilkada, momen yang memang sudah terjadwal dan pilkadanya juga ada banyak begitu ya. Jadi yakinlah bahwa fokus Pak Presiden itu lebih agar secara nasional proses transisi berjalan dengan smooth, dengan lancar, agar agenda-agenda nasional yang beliau canangkan bisa diselesaikan tepat waktu, tidak mengurusi soal pilkada yang sifatnya hanya terbatas di satu provinsi atau kabupaten kota gitu. Oke, terakhir Bung Dedi, PKS kan juga tidak memasukkan nama Kaisang ini dalam radar begitu dan sudah memutuskan juga bahwa pasangannya Mas Anies ini Sohibul Iman begitu. Apakah kemungkinan untuk nanti di Pilgub Jakarta PDIP akan coba berkoalisi atau bekerja sama dengan PKS nanti di Pilgub DKI? Ya, semua kemungkinan ada ya. Dan yang terakhir saya dengar itu kalau tidak salah hari ini saya baca mereka tidak harus mendorong kadernya gitu untuk maju di Pilkada DKI. Tapi saya harus tekankan satu hal nih, ya, bahwa ada satu visi politik yang sangat jelas dari Pak Jokowi bahwa sebisa mungkin Anies tuh ya jangan maju kan kira-kira gitu ya. Itu yang kita tangkap dari kemelut soal Formula E dan seterusnya itu. Lalu yang kedua ya Kaisang ini kan kesayangan orang tuanya gitu, dan kita tahu persis bahwa Pak Jokowi itu kan sayang banget sama anak-anaknya. Jadi oleh karena itu saya mengatakan karena itu hak mereka, kita tunggu saja nanti Agustus gitu loh, daripada kita sibuk dilempar isu sana sini yang ada justru memuluskan agenda itu. Jadi serahkan sajalah kepada takdir, nanti kita lihat Kaisang maju apa enggak, gitu aja kalau saya. Oke, Mbak Grace Natali, terima kasih. Mas Jayadi Hanan, terima kasih. Dan Bung Deddy Sitorus juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya.